Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 9 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai pasal 2 ayat 4a. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lagi seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga imun iman. Sejak Maret tahun 2020, kita menjalani hidup dalam pandemi COVID-19. Salah satu ruang hidup yang terdampak pandemi COVID-19 adalah kegiatan keagamaan. Semua kegiatan yang biasanya dijalankan bersama-sama ditiadakan atas nama kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu hindari kerumunan serta menjaga jarak. Dalam situasi seperti itu, adalah tanggung jawab pimpinan lembaga keagamaan untuk menjaga imun iman warganya. Karena itu, muncullah banyak sekali inovasi dan kreasi untuk mengisi kekosongan kegiatan keagamaan dan kebutuhan rohani warganya. Inovasi dan kreasi itu dirancang sedemikian hati-hati dan bijaksana supaya tujuan untuk menjaga imun iman dapat tercapai. Inovasi dan kreasi itu harus sesuai dengan kebenaran iman. Saudara terkasih,
Perikop dari bacaan Injil pada hari ini menyajikan suatu perdebatan yang menarik. Itulah perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat tentang ketaatan pada ajaran. Ada ajaran yang dipercaya berasal dari Allah, itulah perintah Allah. Ada ajaran yang diyakini berasal dari manusia, itulah adat istiadat. Perdebatan difokuskan pada tuduhan bahwa murid-murid Yesus hidup tidak menurut adat istiadat Yahudi. Dari tuduhan tersebut menjadi jelas bahwa adat istiadat dinomorsatukan, sedangkan perintah Allah dinomorduakan. Cara beriman seperti ini menjadi penyebab turunnya imun iman. Tuduhan itu dijawab Yesus dengan membalik prinsip mereka, yaitu perintah Allah harus dinomorsatukan dan adat istiadat harusnya dinomorduakan. Saudara-saudariku terkasih, dalam rangka menjaga imun iman, prinsip yang harus dipegang adalah apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang diimani. Adat istiadat harus sesuai juga dengan perintah Allah. Rujukan iman yang baik yang kita angkat untuk mendahulukan perintah Allah adalah kesaksian dalam kitab Kejadian tentang penciptaan langit dan bumi yang berbunyi, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Apa yang dibuat Allah baik adanya. Apa yang diperintahkan Allah baik adanya. Dan karena itu sangat pantas dijadikan sebagai rujukan dalam hidup dan pilihan manusia. Mari saudara-saudariku terkasih, kita menjaga imun iman kita dengan menjaga kebenaran iman ini. Semoga demikian. Amin.